Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba membahas tentang filsafat Minangkabau. Nah, sebelum kita membahas tentang Minangkabaunya sendiri, perlu kita bahas dulu yang namanya adat. Karena kita tahu Minangkabau itu sendiri itu adalah sebuah adat atau sebuah tatanan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh kepada pengertian tentang Minangkabau, apa itu Minangkabau, kemudian bagaimana sejarah Minangkabau, jadi tentunya perlu kita bahas dulu, kita sama-sama pahami dulu tentang apa itu adat. Baik, nah untuk adat ini sendiri ada beberapa pengertian sebenarnya yang artinya beberapa pengertian yang ada di beberapa kalangan masyarakat gitu kan. Masing-masing masyarakat berbeda-beda pandangan tentang apa itu adat. Namun kita coba bahas dari salah satu sisi, apa itu sih sebenarnya yang dikatakan adat. Karena ini erat kaitannya dengan pembahasan Minangkabau nantinya. Baik, ada beberapa pengertian adat yang perlu kita pahami di sini. Pengertian yang pertama itu adalah adat yang sebenar-benar adat. Jadi apa itu adat? Adalah adat yang sebenar-benar adat. Kemudian yang kedua, adat yang menyangkut dengan adat seperti tradisi atau kebudayaan itu, atau adat istiadat. Nah, di sini kita akan coba dulu bahas satu. Yang pertama itu adat yang sebenar adat. Nah, kalau kita di Minangkabau kan dikatakan adat nan sabana adat. Apa sih adat nan sabana adat? Nah, sekarang kita coba bahas apa itu adat yang sebenar adat. Nah, adat yang sebenar adat itu adalah sesuatu hukum atau ketetapan yang melekat kepada satu objek. Nah, itu yang dikatakan dengan adat. Apa itu adat? Adat adalah hukum atau ketetapan yang melekat pada satu objek. Contoh, hukum atau ketetapan air yang melekat pada air, itulah air itu sifatnya membasahi. Nah, itu yang melekat kepada air. Kemudian air itu sifatnya dia mengalir dari yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Kemudian ketetapan atau hukum yang melekat kepada api adalah api itu sifatnya membakar. Nah, artinya hukum atau ketetapan yang melekat pada satu objek itu, itulah yang disebut dengan adat. Nah, makanya ada orang yang mengatakan adat air membasahi, adat api membakar gitu kan, atau adat pisau melukai gitu. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa adat yang sebenarnya itu adalah hukum atau ketetapan yang melekat kepada suatu objek. Nah, yang tidak mungkin lah kalau dikatakan ada orang yang dia tersiram air tapi dia terbakar gitu kan, tidak mungkin. Jadi orang kalau tersiram air pasti basah gitu. Kemudian ada orang yang terkena api tapi dia basah, tidak mungkin. Karena sifatnya api pasti membakar. Jadi orang kalau terkena api tidak mungkin basah tapi terbakar gitu. Nah, adat yang sebenar adat ini berkaitan dengan orang-orang Minangkabau itu sendiri. Kenapa demikian saya katakan bahwa kalau tadi kita bahas tentang adat air membasahi, adat api membakar, adat pisau melukai. Nah, bagaimana adat orang Minangkabau gitu? Ya kan? Tentunya adat atau hukum atau ketetapan yang melekat kepada orang Minangkabau itulah yang disebut dengan adat orang Minangkabau. Nah, ini Minangkabau itu adat atau adat orang Minangkabau ya. Tapi nanti kita bahaslah. Jadi di lanjutannya kita bahas itu nanti. Apakah Minangkabau itu sebuah adat atau adat orang Minangkabau gitu. Atau orang Minangkabau punya adat atau adat Minangkabau. Tapi nanti kita bahas. Nah, tapi sekarang kita
fokus kepada adatnya dulu. Nah, seperti yang tadi kita bahas bahwa adat itu adalah hukum atau ketetapan yang melekat kepada suatu objek. Nah, adat air membasahi, adat api membakar, adat pisau melukai, adat orang Minang bagaimana? Nah, ini dia yang akan kita bahas nanti satu persatu. Bagaimana adat orang Minang, bagaimana hukum dan ketetapan yang melekat kepada orang Minang selama dia hidup. Nah, gitu. Adat orang Minang ketika dia sendiri bagaimana? Adat orang Minang ketika dia bergaul bagaimana? Adat orang Minang ketika dia bekerja bagaimana? Nah, baru nanti kita bahas satu persatu tentang kehidupan atau adatnya orang Minangkabau. Tapi itu ya, yang perlu kita pahami adalah adat adalah suatu hukum atau ketetapan yang melekat kepada suatu objek. Nah, makanya ada istilah adat basandi sorak, sorak basandi kitabullah. Nah, ini perlu lagi kita pecah. Adat basandi sorak, kenapa dia bersandi ke sorak, sorak bersandi kitabullah, apa pula pengertiannya. Nanti kita bahas, insya Allah itu kita akan selesaikan, akan kita tuntaskan. Tapi yang jelas, yang pasti sebelum kita mengkaji keseluruhannya, kita pahami dulu, kita berangkat dulu dari sesuatu yang sama-sama kita pahami. Apa itu? Satu yang sama-sama kita pahami adalah bahwa adat yang sebenar adat adalah hukum atau ketetapan yang melekat kepada suatu objek. Termasuk kita orang Minang. Apa hukum dan ketetapan yang melekat kepada kita? Nah, kalau hukum dan ketetapan itu tidak melekat lagi kepada diri kita, maka kita tidak disebut lagi orang Minangkabau. Seperti contoh, kalau dia tidak melukai, itu bukan pisau. Kalau dia tidak membasahi, berarti dia bukan air. Kalau dia tidak membakar, berarti bukan api. Nah, orang Minangkabau juga demikian. Kalau dia tidak seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka dia bukan orang Minangkabau. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, makanya harus ada tuntunan atau ajaran dari Minangkabau itu sendiri kepada individu-individu orang Minangkabau. Dia bisa dikatakan orang Minangkabau apabila dia begini, begini, dan begini. Jika dia tidak begini, 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 maka dia bukan orang Minangkabau. Nah, itu makanya erat kaitannya tentang adat dan Minangkabau. Nah, tentunya ini sudah bisa sama-sama kita pahami. Karena ini kita akan beranjak dari adat ini, baru kita akan beranjak nanti kepada ajaran-ajaran Minangkabau. Kita akan beranjak kepada apa itu Minangkabau yang sebenarnya. Nah, dengan demikian, maka nanti akan bisa mudah dipahami. Nah, kenapa saya awali dengan adat ini? Karena itu penting. Jadi kita bicara adat itu seperti apa nanti, adat itu bagaimana nanti. Kalau dari awal saja sudah kita sudah keliru, tentu kedepannya akan lebih keliru lagi, gitu kan? Itu yang pertama. Adat yang kedua itu adalah yang menyangkut dengan adat kebudayaan atau adat tradisi atau kebiasaan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas juga di segmen berikut. Tapi yang jelas ada beberapa pengertian adat. Satu, adat yang sebenar adat. Dua, adat istiadat. Adat yang mengenai dengan tradisi, kebudayaan, atau adat. Kalau di Minangkabau ada lagi istilahnya adat yang diadatkan, adat istiadat, adat yang teradat, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang jelas, berangkat dari adat yang sebenar adat ini, dari sinilah kita mulai mengkaji apa itu Minangkabau dan bagaimana keseharian orang Minangkabau dan bagaimana adatnya orang Minangkabau. Jadi mungkin itu saja dari segmen ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.